Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, pada pagi ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Hisnul Muslim karya Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah taala. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, pada kesempatan pagi ini sebagaimana tadi sudah disampaikan, kita akan membahas tentang beberapa variasi sholawat kepada Nabi yang sesuai sunnah yang dibaca di tasyahud terakhir dalam sholat kita ya. Bapak Ibu bisa buka di halaman 62 aja, bab yang ke-23 di kitab Hisnul Muslim, di matan kitab Hisnul Muslim yang Bapak Ibu punya, yaitu bisa dibuka di halaman 62 dan 63, yaitu membaca as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahud, membaca salawat kepada Nabi setelah tasyahud. Tasyahud itu mengucapkan dua kalimat syahadat ya, setelah at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibah dan seterusnya. Nah, terus assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu tasyahud. Lalu kemudian membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tasyahud terakhir. Nah, sementara di tasyahud awal kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, jumhur atau sebagian ulama mengatakan kalau di tasyahud awal tidak membaca sholawat. Sebagian membaca cuman hanya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sementara di tasyahud terakhir semua ulama sepakat bahwa setelah tasyahud itu membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam bab ini Syekh Said Al-Qahtani rahimahullah, beliau hanya menyebutkan dua redaksi sholawat. Yang pertama berdasarkan riwayat Imam Al-Bukhari yang berbunyi Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini yang kemudian dikenal dengan sholawat Ibrahimiyah ya, karena disebut nama Nabi Ibrahim di dalam salawat ini. Nah, redaksi salawat yang pertama ini Bapak Ibu disebutkan di dalam Sahih Bukhari, kitab Ahadisul Anbiya ya, di kitab sahihnya di bab Ahadisul Anbiya, dan juga disebutkan ketika menjelaskan tafsir surah Al-Ahzab ayat 56, di mana Allah Ta'ala berfirman innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Juga disebutkan oleh Imam Muslim. Ini untuk redaksi yang pertama ya. Hafal nggih Bapak Ibu? Salawat seperti ini hafal? Hafal ya. Nah, kata innaka hamidum majidnya disebut dua kali ya, diulang. Nah, di sini ada Allahumma sholli ala Muhammad dengan Allahumma barik ala Muhammad. Kemudian yang kedua, berdasarkan riwayat Imam Al-Bukhari juga, termasuk Imam Muslim. Maaf, yang pertama tadi sahabat yang meriwayatkan redaksi yang pertama ini adalah Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Sementara untuk redaksi yang kedua, Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, adalah hadis sahih juga riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bersumber dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kalau tadi Ka'ab bin Ujrah, yang kedua ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang berbunyi Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyatihi. Ada perbedaan atau tidak? Ada ya. Di yang pertama hanya wa ala ali Muhammad. Kalau di sini wa ala azwajihi wa zurriyatihi. Kama shallaita ala Ibrahim, kama shallaita ala ali Ibrahim. Nah, ini lebih ringkas. Wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka hamidum majid. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, maaf, saya ulangi ya, ini hadisnya dari Abu Humaid As-Sa'idi, bukan Abu Sa'id ya, Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Nah, sementara yang pertama dari Ka'ab bin Ujrah tadi ya. Nah, ini dua redaksi sholawat yang dikutip oleh Syekh Sa'id Al-Qahtani rahimahullah. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, tetapi sebenarnya kalau kita baca kitab Sifatus Sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim ka'annaka taroha, karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, atau dalam kitab Jala'ul Afham fi Fadailis Shalah wassalam ala khairil anam, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Nah, itu ada sekitar 7 variasi atau redaksi bacaan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dan Ibu sekalian, nah, di kitab ini hanya 2. Tapi kalau kita baca kitab Ittihaful Muslim, Sarah Hisnil Muslim min Adhkaril Kitab wa Sunnah, ditulis oleh Syekh Sa'id Al-Qahtani juga, beliau menyebutkan banyak riwayat. Nah, jadi yang disebutkan di matan kitab Hisnul Muslim hanya 2, tapi sesungguhnya di kitab Ittihaful Muslim beliau menyebutkan banyak riwayat dan beberapa variasi atau redaksi bacaan sholawat kepada Nabi SAW. Nah, dirangkum oleh Syekh Al-Albani itu ada 7. Nah, yang pertama, nah, nanti coba Bapak Ibu perhatikan ya, yang biasa panjenengan baca itu mirip dengan yang keberapa. Yang pertama ya, redaksi sholawat kepada Nabi ya, di dalam tasyahud ya, ketika kita sholat, Bapak Ibu sekalian, adalah ya, yang pertama ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tahawi dengan sanad yang sahih, berbunyi Allahumma sholli ala
Muhammadin wa ala ahli baiti. Di sini yang dua redaksi ada atau tidak? Enggak ada ya. Nah, ini wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu satu. Ada kalimat wa ala ahli baiti, atau yang keduanya tadi wa ala ali baiti. Pernah Bapak Ibu baca sholawat redaksinya seperti ini? Belum. Nah, ini ilmu ya. Nanti kalau Bapak Ibu ingin tahu bisa dibaca di kitab Sifat Sholat Nabi. Ini kitab ini sudah diterjemahkan ya, bisa dicari di toko-toko buku karya Syekh Al-Albani ya, bab tentang sholawat, atau kitab Jala'ul Afham itu ya. Kemudian yang kedua, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Nah, ini enggak ada ali baitihi, enggak ada azwajihi wa dzurriyyatihi, yang kedua ini ya. Jadi langsung Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini sama dengan redaksi pertama di kitab Hisnul Muslim ya. Kalau di kitabnya Syekh Al-Albani, kitab Sifat Shalah, itu yang kedua ya. Kemudian redaksi yang ketiga Bapak Ibu, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Apa bedanya dengan yang pertama? Belum ada perbedaan. Yang kedua, belum ada perbedaan ya. Innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada perbedaan tidak? Nampaknya tidak ada perbedaan ini ya. Yang kedua dan yang ketiga. Tetapi sumbernya beda ya. Kalau yang ketiga ini dari riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasai dan Abu Ya'la dalam kitab Musnadnya dengan sanad yang sahih. Sementara yang keempat tadi yang kedua tadi riwayat Imam Al-Bukhari dan riwayat Imam Muslim, termasuk juga riwayat Imam An-Nasai. Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Oh, ada bedanya sedikit ya. Jadi yang kedua tadi terlewat ya. Saya ulangi, bedanya sedikit sekali. Yang kedua ya, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lalu ada Allahumma lagi. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sementara redaksi yang ketiga, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik. Nah, Allahumma-nya enggak ada di redaksi yang ketiga. Allahumma-nya tidak ada. Jadi langsung wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu redaksi yang ketiga, riwayat Imam Ahmad dan An-Nasai wa Abu Ya'la.
Redaksi yang keempat, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, Abu Awanah dan Ibnu Abi Syaibah, termasuk Abu Daud dan Imam An-Nasai, disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Bunyinya redaksi yang keempat, Bapak Ibu, Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummiyi. Belum disebut tadi ya, di 1, 2, 3 nggak ada. Nah, yang keempat ini setelah kata Muhammad ada kata an-nabiyil ummiyi wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala ali Ibrahim. Langsung ala ali Ibrahim. Ibrahimnya tidak disebut, tapi langsung wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin an-nabiyil ummiyi wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim. Nah, ada tambahan fil alamina innaka hamidum majid. Ada 2 kata yang di redaksi 1, 2, 3 nggak ada, yaitu kata an-nabiyil ummiyi dengan ada kalimat di akhir fil alamina innaka hamidum majid. Ini hadis rawahu Muslim, Abu Awanah, Ibnu Abi Syaibah, Abu Daud dan Nasai. Kemudian redaksi yang kelima, Bapak Ibu. Nah, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika. Ini ada disebut nggak di 1, 2, 3, 4? Nggak ada ya. Nah, ini redaksi yang membedakan dengan redaksi 4 redaksi sebelumnya, yaitu Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulika wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sampai situ enggak ada innaka hamidum majid, tidak ada sampai kata wa ala ali Ibrahim. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam An-Nasai, Imam At-Tahawi, Imam Ahmad yang mengeluarkan hadis ini. Di kalimat terakhir tidak ada kalimat innaka hamidum majid. Itu redaksi yang kelima. Terus yang khas tadi ada abdika wa rasulik. Kemudian yang keenam, ya, redaksi sholawat yang keenam, Bapak Ibu, adalah sholawat yang dikeluarkan hadisnya oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Al-Imam An-Nasai, yang berbunyi Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala azwajihi. Nah, ini belum ada ya di kalimat di redaksi sebelumnya. Wa ala azwajihi wa zurriyatihi. Nah, ini sama dengan redaksi kedua di kitab Hisnul Muslim ya. Wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala Ibrahim kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ada lagi kata innaka hamidum majid, tapi yang khas dari redaksi yang keenam ini adalah tambahan ala azwajihi wa zurriyati, seperti redaksi kedua di kitab Hisnul Muslim. Nah, di kitab Syekh Al-Albani itu redaksi yang keenam, variasi yang keenam. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, Bapak Ibu, adalah redaksi sholawat yang hadisnya dikeluarkan oleh Imam An-Nasai, Imam At-Tahawi dengan sanad yang sahih, juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Jala'ul Afham fi Fadailis Shalah wassalam ala khairil anam, yang berbunyi Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, langsung wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Nah, ini yang paling ringkas
Jadi kata sholli dan baroknya itu digabung langsung. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, ya, wa barik langsung ke Muhammad lagi, ya, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini hadis ini, redaksi sholawat yang ketujuh ini tadi disebutkan dalam kitab Sunan An-Nasa'i, terus disebutkan oleh Imam At-Tahawi, disebutkan pula oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Jala'ul Afham, dan ini sanadnya sahih. Nah, inilah dia ibu-ibu dan bapak-bapak ya, 7 redaksi variasi sholawat yang sesuai sunnah yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Nah, di antara ketujuh redaksi sholawat ini, mana yang biasa bapak ibu baca? Coba dihafalin tuh. Yang mana? Yang sesuai dengan yang mana bapak ibu? Biasanya jenengan. Atau jangan-jangan nggak ada yang sesuai satupun? Jangan-jangan. Nah, ini yang bahaya kan? Yang pertama Bu ya, alhamdulillah berarti sesuai. Bu, Pak, ada orang baca sholawat begini. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini benar nggak sholawat yang saya baca ini? Ada kelebihan apa coba? Tambahan apa Bu? Wasallim. Ini hati-hati ya. Di dalam sholat Bapak Ibu, tadi kita sudah bahas ada 7 redaksi sholawat, tapi tidak ada satupun yang ada tambahan wasallim. Loh, bukankah kita di dalam surah Al-Ahzab ayat 56 disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mengucapkan sholawat juga salam? Gimana tadi ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada perintah untuk mengucapkan salam. Lalu karena kita disuruh untuk mengucapkan salam juga, ya sudah saya baca sekalian Allahumma sholli wa sallim. Padahal di 7 redaksi ini ada atau tidak? Mana yang akan Bapak Ibu ikuti? Perintah Allah atau contoh dari Rasulullah? Nah, ini Bapak Ibu, Al-Quran tentu derajatnya lebih tinggi daripada hadis Nabi SAW. Tapi hadis Nabi, sunnah Nabi salah satunya berfungsi untuk apa? Mentaqyid. Yang dalil yang masih mutlak, bersifat mutlak. Kalau dalam Al-Quran kan nggak disebutkan. Kita disuruh baca sholawat dan mengucapkan salam kepada Nabi, itu di dalam sholat atau di luar sholat? Nggak ada keterangan, ya kan? Artinya itu masih mutlak. Kita diperintah oleh Allah untuk bersolawat kepada Nabi, mengucapkan salam kepada Nabi, itu mutlak. Lalu kemudian Nabi menjelaskan kepada kita dalam sunnahnya untuk apa? Membatasi yang mutlak. Ini namanya muqayyad. Oh, ternyata kalau dalam sholat itu yang diajarkan oleh Nabi, sholawatnya tidak pakai wasallim. Karena apa? Karena salamnya sudah ada sebelumnya. Jadi Al-Quran tetap kita amalkan, cuman ketika kita membaca sholawat, salamnya udah nggak ada, karena sudah lebih dulu. Di mana coba?
salam kepada Nabi dalam tasyahud akhir. Ada nggak salamnya? Terus assalamu alaika. Nah, itu sudah ada. Jadi assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sudah ada. Maka tidak perlu diulang lagi di sholawat karena sudah disebutkan salamnya sebelumnya. Nah, ini penting ya Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Jangan sampai kita tidak memperhatikan masalah ini. Nampaknya memang kayaknya pas gitu. Tapi enggak, sunnah Nabi mengajarkan ketika kita bersolawat di dalam sholat dipisah salam dan sholawat. Salam duluan baru kemudian sholawat. Tapi kalau di luar sholat kita boleh langsung mengamalkan berdasarkan ayat 56 surah Al-Ahzab tadi. Jadi Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi. Misalnya kita di hari Jumat kan disuruh untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi, ketika Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, catatan yang pertama. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita perhatikan hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW sebelum mengajarkan sholawat kepada Nabi itu, Bapak Ibu, ditanya. Jadi Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau cerita, datang kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlisi Sa'd bin Ubadah. Waktu itu kami sedang berada di majelis Sa'd bin Ubadah, duduk-duduk di rumah Sa'd bin Ubadah. Faqala lahu Basir bin Sa'd. Nah, di situ ada sahabat namanya siapa? Basir ibnu Sa'din. Beliau bertanya kepada Nabi SAW, amarana Allah Ta'ala an nusalli alaika ya Rasulullah. Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada engkau wahai Rasulullah. Lalu sahabat ini tanya, fakaifa nusalli alaik? Bayangkan Bapak Ibu ya. Sahabat tanya, lalu bagaimana cara kami bersolawat kepada engkau? Bu, Pak, para sahabat Nabi itu pinter-pinter gak bahasa Arabnya? Pinter gak kira-kira? Ya, orang Arab, pinter-pinter, tahu. Tapi apakah mereka berani ngarang solawat? Tidak. Tanya sama Nabi, bagaimana cara kami bersolawat kepada engkau ya Rasul? Tapi orang di zaman sekarang banyak yang berani ngarang solawat, ya atau tidak? Udah solawatnya karangan sendiri, ya, atau mungkin karangan orang lain, udah gitu dilagukan, udah gitu ditambah musik, udah begitu sambil joget. Wah, tambahannya terlalu banyak gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini fitnah akhir zaman ya. Jadi mereka diikuti oleh banyak orang, tapi tidak la yahtaduna bi hudaya wala yastannuna bi sunnati, kata Nabi. Mereka tidak mengikuti petunjuk aku dan tidak mengikuti sunnahku, kata Nabi. Ada nanti orang-orang seperti mereka, para tokoh-tokoh, bahkan diancam oleh Nabi, Bapak Ibu. Maka barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka, ya, lalu membantu mereka dalam kezalimannya, dalam hadis sahih ya, maka Nabi mengatakan, aku bukan bagian daripada mereka ya, dan mereka pun bukan bagian dariku. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain ya. Ini merupakan ancaman dari Nabi supaya kita berhati-hati, jangan ya meninggalkan petunjuk Nabi, jangan meninggalkan sunnah Nabi. Ada, tapi nanti akan ada para tokoh yang seperti itu.
Maka kata Nabi, "Faman saddaqahum bikadzbihim wa a'anahum ala zulmihim fa ulaika laysu minni walastu minhum." Maka mereka itu ya orang yang membenarkan kebohongan mereka. Jadi ada tokoh ya yang tidak mengikuti petunjuk Nabi, tidak mengikuti sunnah Nabi. Contoh dalam sholawat ya misalnya. Lalu kita benarkan, kita ikuti, bahkan kita bantu, kita hidupkan sholawat-sholawat yang Nabi sendiri tidak mengajarkan. Maka mereka itu kata Nabi, faulaika laysu minni. Mereka bukan bagian dariku, falastu minhum, dan aku juga bukan bagian dari mereka. Yang ngerinya lagi kata Nabi, wala yariduna ala haudi. Mereka tidak akan bisa masuk ke telagaku nanti. Tidak bisa masuk ke telaganya Rasul. Enggak bisa minum dari telaganya Rasul SAW. Hadis akhrajahu Ahmad fi musnadih. Disebutkan juga oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Nah, semoga Allah melindungi kita dari tokoh-tokoh tersebut ya. Tapi ya itu banyak. Itu. Nah, sahabat itu tanya Bu Pak sama Nabi tadi. Dan nah, ketika ditanya, kata Abu Mas'ud Al-Ansari, ditanya oleh siapa? Basir bin Sa'din tadi, Allah kan nyuruh kami untuk bersolawat kepada engkau ya Rasulullah, bagaimana cara kaifa nusalli alaihi? Apakah Nabi langsung menjawab? Tidak. Kata Abu Mas'ud Al-Ansari, fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul diam Bu Pak. Tidak langsung menjawab, diam. Kenapa diam? Nah, ada beberapa penjelasan. Diamnya Nabi itu, Bapak Ibu, menunjukkan anna as-salata alaihi tauqifiyah, bahwa membaca solawat kepada Nabi itu bersikap tauqifi. Tauqifi itu ya mengikuti apa yang Allah perintahkan berdasarkan wahyu. Maka kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan sukutuhu sallallahu alaihi wasallam is'arun bi annal amra yahtaju ila wahyin min Allah azza wajalla. Diamnya Nabi itu menunjukkan bahwasannya perkara ini butuh kepada wahyu dari Allah azza wajalla. Fantazor hatta nazal alaihi al-jawab. Rasul nunggu sampai datang jawaban dari Allah kepada beliau. Karena ini kan suatu hal yang diperintahkan oleh Allah. Diamlah Nabi. Baru setelah beliau mendapatkan wahyu, kemudian beliau mengucapkan, kulu, ucapkan oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, dan seterusnya. Diam Bu Pak Nabi. Itu dalam hadis sahih akhrajahu Muslim ya, dalam bab as-salatu ala nabi ba'da tasyahud. Begitu juga nanti dalam hadis riwayat Imam Ahmad ya, dari Abu Mas'ud Al-Ansari juga, sama perawinya sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu. Jadi disebutkan Nabi diam dulu, pasomata Rasulullah SAW. Nah ini juga dalam hadis riwayat Imam Ad-Darqutni disebutkan diam dulu Rasul, tidak langsung menjawab. Nah ini menunjukkan beliau menunggu wahyu. Itu diantara penjelasan para ulama ya, disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Ada juga yang mengatakan diamnya Nabi itu ya, supaya ya, para sahabat yang bertanya, yang mau mendengarkan ya, betul-betul memperhatikan ya, apa yang akan dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada yang nanya, Nabi diam dulu supaya yang lain memperhatikan. Nah lalu kemudian
Rasul menjawab. Nah, itu diterangkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Jala'ul Afham ya. Jadi kata beliau, sukutuhu pasukutuhu sallallahu alaihi wasallam kana li hikmatin ta'limiyatin wa tarbawiyatin, karena ada hikmah untuk mendidik, mengajarkan, mendidik para sahabat, li yuhayyi'a an-nufus li 'azamatil maqam, supaya jiwa para sahabat itu menyiapkan diri untuk dalam perkara yang besar, yang agung ini. Nah, itu kata Ibnu Qayyim. Nah, sementara sebagian yang lain mengatakan diamnya Nabi itu, ya Bapak Ibu dan sekalian, menunjukkan apa? Izharu tawadhu'ihi ma'a ta'zimi amri. Untuk menunjukkan ketawaduan Rasul SAW, dan sekaligus untuk menunjukkan bahwa beliau mengagungkan masalah ini, urusan ini. Maka beliau diam sebelum mengajarkan kepada para sahabat tentang bagaimana cara bersolawat kepada beliau. Huwa min adabihi ma'a rabbi. Ini merupakan adab Nabi kepada Allah Tuhannya. Nabi tidak mendahulukan dirinya, tapi ya ka'annahu la yuqaddimu nafsahu hatta yu'zana lah. Nabi tidak buru-buru mendahulukan dirinya sampai diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini memperkuat yang pertama tadi, menunggu wahyu. Artinya sholawat itu bukan perkara yang remeh, ini perkara agung. Allah yang nyuruh, maka Allah juga yang ngasih tahu cara bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jelas Bapak Ibu ya. Jadi gitu. Kalau sudah tahu perkara begini, maka Bapak Ibu nggak usah tanya lagi, apa hukumnya baca sholawat nariyah, apa hukumnya baca sholawat apalagi, sholawat badar, sholawat jibril, dan sholawat yang lain-lain. Kan banyak variasi sholawat itu. Yang diajarkan itu ya ini, nggak usah nanya lagi. Nah, karena apa? Sudah clear, sudah aja jelas, udah ikuti saja ini. Maka Sa'id bin Zubair ya, rahimahullah, seorang ulama tabi'in, mengatakan, apa kata beliau? Nah, kata beliau, Bapak Ibu dan sekalian, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Udah ikuti saja Nabi, nggak usah nambah-nambahin, nggak usah buat-buat yang baru, ikuti Nabi aja, faqad kufitum. Udah cukup buat kalian itu, selesai. Nabi lebih tahu daripada kita mana yang terbaik. Lebih tahu kita atau lebih tahu Nabi? Nabi udah. Ngapain kita buat-buat? Nah, apalagi kalau itu dilakukan di dalam ibadah yang dirinci juga oleh Nabi tata caranya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu kata Sa'id bin Zubair rahimahullah. Beliau juga mengatakan qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh baik orang yang berhenti dalam mengamalkan amalan-amalan ibadah ya, pada apa yang hanya dia dengar dari Nabi SAW. Udah, saya cukup dengan apa yang datang dari Nabi, apa yang saya dengar dari Nabi. Saya tidak akan melakukan hal lainnya. Ini kan ini perkara ibadah. Dan al-ibadah itu Bapak Ibu, al-ibadat tauqifiyah. Tauqifi ibadah itu. Udah ngikuti Nabi, karena Nabi dari Allah gitu. Nggak usah ngarang. Nah, ini kata para ulama, dan tadi kata Sa'id bin Zubair rahimahullah, wa huwa min kibari tabi'in. Beliau seorang ulama senior dari generasi tabi'in, dikenal dengan ilmunya, kewarwannya, dan berpegang teguhnya kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Lalu kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya tadi kan tentang diamnya Nabi ya. Itu ada diamnya dulu, Nabi ditanya dulu gitu. Sebelum mengajarkan sholawat itu Nabi ditanya dulu. Lalu beliau terdiam, baru kemudian menyampaikan. Nah, lalu Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya, apakah dari 7 redaksi sholawat yang tadi sudah kami sampaikan, ada enggak yang pakai kata sayyidina? Nggak ada. Nggak ada. Tapi banyak nggak orang-orang kaum muslimin di antara kita yang ketika membaca sholawat pakai sayyidina? Ada nggak? Banyak. Jangan-jangan di antara panjenengan ada juga sampai sekarang tetap pakai sayyidina.
Nah, silakan koreksi diri masing-masing ya. Jangan mempertahankan sesuatu yang tidak sesuai sunnah. Setelah hari ini tinggalkan Bapak Ibu. Nah, jadi Nabi tidak pernah mengajarkan sholawat ketika ditanya oleh para sahabat dengan kata sayyidina. Dan bahkan para ulama yang menganjurkan untuk menambah kata sayyidina, mereka semua mengakui Bapak Ibu, ngakui memang betul tidak ada satupun hadis Nabi yang sahih ketika beliau mengajarkan sholawat menggunakan kata sayyidina. Itu mereka ngakui Bapak Ibu, ngakui. Hanya saja mereka pakai tapi. Nah, ini masalahnya. Tapi, nah ini. Ilmu itu harus pakai adab katanya. Ilmu itu harus pakai adab. Iya, memang betul riwayatnya nggak ada kata pakai sayyidina. Tapi kan kita ini harus pakai adab. Lalu mereka berdalil katanya, adabu qabla al-ilm. Adab dulu sebelum ilmu. Betul. Tapi nah, ini namanya sesuatu al-haq urida bihil batil. Sesuatu yang benar tapi yang kebatilan yang diinginkan oleh mereka. Nah, adab kita kepada Nabi Bapak Ibu, ketika Nabi mengajarkan sesuatu jangan merubah-rubah apa yang diajarkan Nabi. Itu adab. Jangan malah dia merasa punya adab tapi sebenarnya tak beradab. Iya kan? Perasaannya saya punya adab ini. Masa sama presiden, sama gubernur, bupati, wali kota, Pak Lurah, Pak RT saja kita bilang yang kami hormati, Pak Camat, Pak Lurah, kok sama Nabi jangkar katanya. Langsung nyebut Muhammad. Itu tidak sopan kata mereka. Nah, adab dulu perhatiin kata mereka. Nah, tapi tadi mereka tidak mau mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Menurut klaim mereka punya adab, tapi sebenarnya tidak beradab. Sebenarnya tidak punya adab sama Nabi. Karena seakan-akan yang Nabi ajarin ini nggak sempurna. Kan seakan-akan seperti itu. Lalu mereka juga punya dalil. Bukankah Nabi sendiri pernah mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Aku ini adalah sayyidu waladi Adam, pemimpin anak Adam manusia. Nabi kata mereka yang mengklaim sendiri bahwa beliau sayyidu waladi Adam. Benar hadis itu. Tapi jangan kemudian ditarik-tarik untuk menambahkan sesuatu yang Nabi tidak ajarkan. Itu Nabi memberitahu kepada kita, beliaulah manusia terbaik. Beliaulah pemimpin manusia. Bahkan Nabi dan Rasul terbaik. Bukan kemudian lalu di sholawat kita tambahin kata sayyidina. Enggak itu, enggak. Nabi enggak pernah nyuruh itu dan Nabi tidak pernah mengajarkan itu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Ini perkara penting yang perlu kita ketahui ya, Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Oleh karenanya, agungkanlah sunnah. Begitulah para sahabat Nabi SAW. Mereka mengagungkan sunnah. Tidak berani gitu nambah-nambahi sesuatu yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, dulu ada sahabat Nabi, ya Bapak Ibu dan sekalian, ditanya oleh muridnya, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ditanya oleh muridnya, apa pertanyaannya? Bagaimana kalau kita sholat sunnah 2 rakaat setelah asar? Gitu. Tentang 2 rakaat anir rakaataini ba'dal asr. Abdullah bin Abbas melarang. Jangan. Nah. Lalu ditanya lagi. Kenapa gitu ya? Kita meninggalkan 2 rakaat setelah asar. Nah, lalu kemudian Abdullah bin Abbas menasehati muridnya ini dengan mengatakan firman Allah Ta'ala, wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim.
Tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki atau perempuan ketika Allah dan Rasulnya sudah menentukan suatu perkara, sudah ditetapkan suatu perkara, lalu dia punya pilihan lain. Itu nggak pantas. Nah ini, ya, an yakuna lahum al khiyarah min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang mengingkari Allah, bermaksiat mengingkari Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Itu peringatan keras tuh. Kok kamu nanya 2 rakaat setelah asar? Udah nggak usah, gitu bahasa kitanya. Ngapain? Lu kan baik gitu ya. Kita nambahi 2 rakaat setelah asar. Jangan, karena Nabi tidak mengajarkan itu. Nabi menetapkan, Allah menetapkan ba'da asar itu tidak ada salat. Nah, disebutkan hadisnya oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, la salata ba'dal asr. Kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'dal asri hatta taghruba asy-syams. Tidak ada salat setelah asar sampai tenggelam matahari. Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Itu bagaimana sahabat Nabi mengagungkan sunnah. Bapak Ibu dan sekalian. Contoh lain, ya. Ada seorang tokoh tabi'in min kibari tabi'in namanya Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah. Lo ini muridnya Umar Ibn Khattab, mantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Sa'id bin Al-Musayyib ini menikahi putri Abu Hurairah. Banyak meriwayatkan hadis dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau melihat ra'a rajulan yusalli ba'da tulu'il fajr. Di antara 7 redaksi tadi, ada nggak yang jenengan belum pernah mengamalkannya? Ada nggak dari 7? Ada kan? Tapi kalau Bapak Ibu ditanya, ada nggak di antara jenengan yang tidak hafal sholawat badar? Ada nggak? Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wabil hadi bi kulli mujah di ahlil bad. Hafal semua kan? Hafal kita semua. Padahal ini Nabi nggak ngajarin gitu. Tapi yang diajarkan Nabi justru kita nggak hafal semua gitu. Nah ini Bapak Ibu ya. Itu karena ya bisa jadi mungkin dulu kita belum tahu ilmunya. Kata orang begini, kata orang begini kan gitu. Udahlah saya ikut. Nah, ibadah itu harus pakai ilmu Bapak Ibu. Nah, itu masyhur. Masih banyak sholawat lain yang juga lebih populer. Nah, apa konsekuensinya Bapak Ibu? Kalau kita mendahulukan sholawat yang dikarang oleh orang daripada kita membaca sholawat yang diajarkan oleh Nabi, apa konsekuensinya coba kira-kira? Berpahala nggak tuh? Ya tidak dong. Yang berpahala itu, yang diterima oleh Allah itu amalan kita yang sesuai sunnah. Itu kan syarat diterimanya amal itu dua kan, ikhlas dan ittiba Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah capek-capek kita baca sholawat tiap hari, ya kan? Tapi sholawat itu sebenarnya tidak diajarkan oleh Nabi. Kita yakin betul gitu ya, yakin tapi tanpa ilmu. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, hal-hal penting yang perlu sama-sama kita perhatikan. Jadi jangan sampai ya, kita mengamalkan suatu amalan tanpa ilmu. Nah, kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa makna kan dalam Al-Qur'an tadi ya, surah Al-Ahzab ayat 56, Allah bersolawat kepada Nabi, juga malaikat bersolawat kepada Nabi gitu ya. Innallaha
wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada nabi. Maksudnya apa? Nah, Al-Imam Al-Bukhari mengutip pendapat dari Abu Aliyah rahimahullah. Abu Aliyah rahimahullah mengatakan salawatullah au salatullah 'alan nabi sana'uhu alaihi inda al-malaikah. Salawat Allah kepada Nabi itu artinya sanjungan Allah kepada Nabi di hadapan para malaikat. Jadi ketika Allah bersolawat kepada Nabi itu artinya Allah menyanjung Nabi di hadapan para malaikat. Sementara salatul malaikati ad-du'a. Salawat malaikat kepada Nabi itu artinya doa. Nah, ini disebutkan dalam Sahih Bukhari oleh Imam Al-Bukhari. Beliau mengutip pendapat ulama sebelumnya yaitu Abu Al-Aliyah rahimahullah. Nah, kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain, ya. Apa makna wa ala ali Muhammad? Tadi kan di antara beberapa redaksi, 7 redaksi salawat yang tadi kita sudah bahas itu, kan ada kata, katakanlah di kitab Hisnul Muslim ini, coba yang pertama, redaksi pertama Bapak Ibu, ada kata Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Apa makna ali Muhammad? Di dalam terjemahan di halaman 62 diterjemahkan apa? Wa ala ali Muhammad itu diterjemahkan apa Bapak Ibu? Keluarga Muhammad. Nah, para ulama dalam hal ini, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, menjelaskan bahwa makna ali Muhammad itu, ya, kata Al-Imam Al-Qurtubi ini, ikhtalafa al-ulama bi makna alihi manhum. Siapa yang dimaksud ali Muhammad itu? Lalu beliau mengatakan faqila atba'um, yang dimaksud wa ala alihi itu maksudnya adalah para pengikutnya, umatnya. Ada yang mengatakan ahlu baitihi, keluarganya, istrinya, anaknya. Itu ya pendapat yang kedua. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, ya, ada yang mengatakan makna alihi itu para pengikut beliau atau umat beliau. Ada juga yang mengatakan itu adalah keluarga beliau. Nah, tapi ada rincian Bapak Ibu sekalian. Jika ini kata Syekh Sa'id Al-Qahtani, ya, jika kata alihi disebut, ya, sendirian, maka itu artinya adalah para pengikutnya. Kalau disebut sendirian seperti di redaksi sholawat yang pertama ini, wa ala ali Muhammad, itu artinya para pengikut beliau. Para pengikut beliau itu umum, termasuk anak istrinya, pengikut Nabi bukan? Ya, para sahabat termasuk kita semua pengikut beliau. Itu masuk di situ. Kalau disebut sendirian seperti di redaksi yang pertama, wa ala ali Muhammad, seluruh umatnya, seluruh pengikutnya. Tapi jika kata ali itu, ya, diikuti atau didahului oleh kata ashabihi atau kata ahlihi, nah ini Bapak sekalian, atau diikuti juga oleh wa atba'ihi, berarti kata ali di situ artinya khusus untuk keluarga Nabi. Misalnya gini, Allahumma sholli wa sallim. Kalau sholli wa sallim ini di luar sholat, ya. Kalau di luar sholat nggak usah pakai wasallim karena salamnya sudah di depan tadi. Di luar sholat, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ala ashabihi
wa ala apa? Wa ala atba'ihi misalnya ajmain, au wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan ya, untuk orang-orang yang mengikuti beliau ya seluruhnya sampai hari kiamat ya. Nah, itu berarti makna alihi kalau dikaitkan dengan kata ashab wa tabi'in misalnya, wa man tabi'ahum misalnya, maka itu artinya berarti hanya keluarga Nabi. Tapi jika sendirian disebut wa ala alihi, itu mencakup seluruh umatnya ya, termasuk keluarganya, termasuk para sahabat, termasuk kita semua. Coba lihat di redaksi yang pertama, ada nggak kata wa sahabatihi wa ashabihi? Ada? Tidak ada kan? Wa ahli baitihi tidak ada, wa azwajihi tidak ada, wa zuriyatihi tidak ada. Berarti ini menurut penjelasan Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani dalam kitab Ittihaful Muslim, itu maknanya adalah para pengikut beliau. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi saya kira ini ya beberapa penjelasan penting ya yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan pembahasan masalah sholawat kepada Nabi di dalam sholat kita. Nah, sekalian. Jadi saya kira itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada sedikit waktu, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, kalau silakan. Ya, silakan Ibu. Nabi di dalam sholat atau di luar sholat? Ibu tadi kan bilang di luar sholatnya. Apa kata beliau? Nah, baik ketika itu diwajibkan atau disunnahkan, apakah disyaratkan kita menambahi yang lain atau pakai redaksi yang lain lah ya? Beliau mengatakan ittiba'ul alfadil ma'surati arjah, mengikuti lafaz-lafaz yang maksur itu ada dasarnya, itu lebih kuat. Udah ikuti itu saja. Nah, tinggal apakah sholawat Jibril itu diajarkan Nabi atau tidak. Nah, itu aja tinggal yang dicari. Wallahu alam ya, saya belum tahu apakah sholawat Jibril diajarkan Nabi atau tidak. Andai kata tidak diajarkan Nabi, ya maka berarti amalan ibadah yang tidak sesuai tuntunan Nabi diterima atau tidak? Nah, jadi tidak kesimpulannya. Tapi andai kata ada riwayat bahwa Nabi pernah mengajarkan sholat Jibril misalnya, nah berarti bisa diamalkan. Cuma masalahnya Bapak Ibu yang mungkin mengamalkan amalan sholat Jibril, tahu nggak ada dasarnya nggak? Ibu sendirilah, Ibu pernah dengar nggak? Ada hadisnya? Nah, enggak kan? Kalau enggak Bu, kita tawakuf dulu. Sebaiknya kita berhenti dulu, jangan ngamalin dulu sampai kita tahu ada ilmunya gitu. Lebih baik seperti itu. Jangan sampai kita amalkan tapi kita ilmunya belum tahu, hadisnya belum tahu, dalilnya belum tahu, langsung kita amalkan. Nah, khawatir tadi ternyata Nabi nggak pernah ngajarin. Kita yakin padahal ternyata nggak ada ilmunya, nggak ada tuntunannya. Kalau tidak ada maka jadi sia-sia Bu. Yaitu Bu, wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu dan sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan pagi ini bermanfaat. Kami mohon maaf ya apabila yang kami sampaikan ada kesalahan dan kekeliruan. Dan sebelum waktu kami kembalikan kepada membawa acara, kami akhiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihi majma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.